Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 2 Juni, Pekan Biasa yang ke-9. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semua orang mengalami keselamatan dan damai-Mu. Jauhkanlah kami dari segala kesesatan yang menghalangi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ajarilah kami agar dengan tekun dan setia berusaha untuk membahagiakan sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini digambarkan bagaimana kehidupan Yesus ditandai dengan berbagai perjumpaan dan pertentangan, antara lain dengan orang-orang Farisi dan kaum Herodian. Kelompok yang pertama sangat menaati hukum Taurat dan anti penjajah, sedangkan lainnya adalah para pendukung Herodes yang memihak penguasa Romawi. Keduanya menanyakan apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar. Pertanyaan diajukan bukan karena mereka menghormati atau kagum akan kebijaksanaan Yesus, namun justru untuk menyalahkannya. Dengan kata lain, mereka berlaku munafik dengan bersembunyi di balik topeng kerendahan hati untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pada kenyataannya, mereka menghendaki Yesus memihak salah satu dan kemudian menjatuhkannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu dalam sabda Tuhan juga dikisahkan bagaimana pembicaraan itu beralih dari pembahasan politik dan sosial kepada pandangan teologis dan antropologis.
Yesus mengajarkan jalan Allah, tidak terikat pada pemikiran tentang kekuasaan, namun langsung pada kebenaran dan inti persoalan. Gambar dan tulisan kaisar tertera pada uang dinar. Demikian pula, gambar Allah dan namanya tertera dalam diri setiap manusia, sesuai dengan kisah dalam kitab Kejadian. Dinar adalah milik kaisar, sementara umat manusia adalah milik Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita seringkali menyembunyikan diri kita dengan topeng ketaatan, sikap baik, atau kesibukan melakukan kegiatan pelayanan dan sosial, di mana di balik itu bisa jadi terdapat kesombongan, sikap egois, dan ambisi kalau kita tidak menyadarinya. Dengan menyadari dan melihat tujuan utama hidup kita sebagai anak-anak Allah dan gereja, kita ada di pihak Allah. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diingatkan bahwa kita ini milik Tuhan yang hidup di dunia. Dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada, marilah kita menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidup dunia ini. Dengan mendasarkan hidup kita pada ajaran Tuhan yang selalu membimbing, menuntun kita ke arah yang lebih baik. Semoga seluruh hidup kita menjadi persembahan yang baik untuk Tuhan dan sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.